Pesugihan minta kekayaan, kutukan yang bekerja secara logis dan sistematis. Di Jawa, ada sebuah kepercayaan kuno tentang pesugihan, sebuah praktik meminta kekayaan melalui cara-cara gaib. Banyak yang tergoda dengan janji kekayaan instan, tetapi seringkali mereka lupa bahwa setiap permintaan ada konsekuensinya. Salah satu syarat yang sering muncul adalah kutukan miskin 7 turunan. Kisah Nono dan keturunannya adalah contoh nyata bagaimana kutukan ini bekerja secara logis, meski terlihat seperti rangkaian nasib buruk yang biasa. Nono adalah anak dari seorang yang melakukan pesugihan demi kekayaan. Meski keinginan orang tuanya terkabul, ada syarat yang harus dipenuhi. Keturunannya akan miskin selama 7 turunan. Nono, yang sebenarnya adalah orang pintar dan sudah mapan sebagai pegawai negeri, menjadi korban pertama dari kutukan ini. Meski memiliki masa depan cerah, hidupnya berubah drastis setelah menikah. Dia memilih istri yang salah, seorang wanita yang temperamen dan sering memicu pertengkaran. Rumah tangga mereka dipenuhi konflik, dan Nono tidak tahan dengan keadaannya. Akhirnya, dia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Tuti. Hubungan gelap ini membuat Nono semakin jauh dari keluarganya. Dia menjual harta bendanya demi memenuhi permintaan Tuti, hingga akhirnya tidak menyisakan warisan apapun untuk anak-anaknya. Di masa tuanya, Nono hidup dalam penderitaan. Istri dan anak-anaknya tidak mau mengurusnya, apalagi Tuti yang hanya memanfaatkannya. Nono memiliki anak bernama Totok, seorang anak yang pintar dan berpotensi besar. Suatu hari, Totok mendapatkan bisikan gaib agar menjadi pendiam dan serius belajar seperti teman sekelasnya, Yayu, yang selalu menjadi juara. Totok mengikuti bisikan itu dan berhasil menjadi runner-up di kelasnya. Namun, perubahan sikapnya membuatnya kehilangan teman-teman lama. Dia merasa kesepian meski berprestasi. Tekanan psikologis yang dialaminya membuatnya stres dan menjadi pelupa. Meski akhirnya bisa masuk universitas terkenal di Bandung, kondisi pelupanya membuatnya tidak bisa bekerja dan akhirnya menganggur. Totok menikah dengan Lili, dan kehidupan ekonomi mereka pas-pasan. Mereka memiliki seorang anak bernama Didi, yang sejak kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Namun, seperti ayahnya, Didi kurang bisa bergaul. Totok berusaha mempersiapkan Didi untuk sukses. Dan Didi berhasil diterima di universitas ternama di Surabaya. Sayangnya, Didi salah memilih jurusan, yaitu teknik material, yang ternyata memiliki lapangan kerja yang sangat terbatas. Setelah lulus, Didi menjadi pengangguran intelek, tidak bisa bekerja di bidang lain karena keterbatasan kepribadiannya. Kisah Nono dan keturunannya adalah contoh nyata bagaimana kutukan pesugihan bekerja secara logis dan sistematis. Meski Nono, Totok, dan Didi adalah orang-orang pintar dan berpotensi, nasib mereka seolah diarahkan untuk menjadi miskin. Bisikan gaib yang mereka terima, seperti menjadi pendiam atau memilih jurusan yang salah, adalah cara halus kutukan ini bekerja. Kekayaan instan yang didapat melalui pesugihan ternyata harus dibayar dengan penderitaan panjang yang tidak berkesudahan. Inilah bukti bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara instan dan tidak wajar, pasti memiliki konsekuensi yang berat. Pesugihan mungkin memberikan kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar adalah kehancuran masa depan keturunan. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha dengan cara yang benar dan menghindari jalan pintas yang penuh risiko. Kutukan miskin 7 turunan bukan hanya mitos, tetapi sebuah peringatan tentang betapa berharganya hidup yang dijalani dengan usaha dan kejujuran.